Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nawati Nasiha. Yang terhormat pembimbing pertama, Ibu Dian Fitriani SSTM KEP. Yang terhormat pembimbing kedua, Ibu Mariela SSTM KM. Yang terhormat penguji 1, Ibu Diah Maria Ulpah SSIPM KM. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak di RW 2, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Latar belakang masalah. Menurut data WHO tahun 2015, angka kematian ibu di dunia pada tahun 2015 adalah 206 per 100.000 kelahiran hidup, atau diperkirakan jumlah kematian hidup ibu adalah 303.000 kematian, dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang, yaitu sebesar 302.000 kematian. Mengingat pentingnya isi dari buku KIA, hendaknya tidak hanya tenaga kesehatan saja yang paham mengenai penggunaan dan isi dari buku KIA. Sebagai sasaran dari program buku KIA, ibu hendaknya juga paham mengenai poin-poin dari isi buku KIA, sehingga pemanfaatan buku KIA dapat dilakukan secara maksimal. Penggunaan buku KIA merupakan strategi pemberdayaan masyarakat, terutama keluarga, untuk memelihara kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pemanfaatan buku KIA yaitu kurangnya kesadaran ibu akan manfaat buku KIA, tidak paham cara penggunaan buku KIA, dan tidak memahami fungsi dan tujuan dari buku KIA. Rumusan masalahnya itu, bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang isi buku KIA meliputi kesehatan pada ibu. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang isi buku KIA meliputi kesehatan pada anak. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang pemanfaatan buku KIA. Selanjutnya itu ada tinjauan teori yang membahas pengetahuan, kehamilan, dan buku KIA. Selanjutnya ada kerangka konsep variabel. Variabel independennya, yang pertama usia ibu, yang kedua pendidikan ibu, yang ketiga pekerjaan ibu, yang keempat status grafida. Selanjutnya variabel dependen, pengetahuan ibu hamil tentang pemanfaatan buku KIA. Yang selanjutnya ada definisi operasional, variabel independen. Yang pertama, usia ibu. Definisi operasionalnya, suatu angka yang dimiliki individu untuk masa hidupnya. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya checklist, hasil ukurnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada 21-25 tahun, yang kedua 26-30 tahun, yang ketiga 31-35 tahun, yang keempat 36-40 tahun. Skala ukurnya interval. Yang kedua ada pendidikan ibu. Definisi operasionalnya itu suatu pembelajaran yang ditempuh selama individu tersebut hidup. Alat ukurnya itu kuesioner, cara ukurnya checklist, hasil ukurnya dibagi menjadi 4. Yang pertama SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, dan yang keempat perguruan tinggi. Skala ukurnya ordinal. Yang ketiga ada pekerjaan. Definisi operasionalnya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh responden untuk mencari penghasilan atau uang. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya checklist, hasil ukurnya dibagi menjadi 4. Yang pertama guru, yang kedua karyawan swasta, yang ketiga wirausaha, yang keempat ibu rumah tangga. Skala ukurnya ordinal. Yang keempat ada status grafida. Definisi operasionalnya itu jumlah kehamilan yang dialami oleh ibu pada saat ini. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya checklist, hasil ukurnya dibagi menjadi 2, primigravida dan multigravida.
skala ukurnya itu ordinal. Variabel dependen. Pengetahuan ibu tentang pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak. Definisi operasionalnya itu kemampuan responden untuk mengetahui dan memahami pertanyaan yang bersangkutan dengan pemanfaatan buku KIA. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya checklist, hasil ukurnya dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan baik, jika skor jawaban benar 76-100%. Yang kedua, pengetahuan cukup, jika jawaban skor benarnya 56-75%. Yang ketiga, pengetahuan kurang, jika skor jawaban kurang dari 56%. Skala ukurnya ordinal. Metode penelitian. Desain penelitiannya itu, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang buku kesehatan ibu dan anak di RW 2 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Subjek dan populasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang ada di RW 2, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Yang ketiga ada sampel. Sampel dari penelitian ini adalah ibu hamil yang mempunyai buku KIA. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu semua ibu hamil dijadikan sebagai sampel penelitian. Yang keempat, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya, ibu hamil yang memiliki buku KIA, ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi, ibu yang tidak bersedia ikut menjadi responden. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu terhadap pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 15 Juli sampai 17 Juli di RW 2 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi tahun 2021. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tentang pengertian dan pemanfaatan buku KIA. Kuesioner ini menggunakan lembar checklist. Pertanyaan berisi 23 pertanyaan tertutup. Jika benar, maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika jawaban salah, maka akan diberi nilai 0. Hasil penelitian. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan usia. Yang pertama, 21-25 tahun ada 13 responden dengan presentase 39,4%. Yang kedua, ada 25 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah responden 12 responden. Presentasenya 36,4%. Yang ketiga ada 31 sampai 35 tahun dengan jumlah responden 4 dengan presentase 12,1%. Yang keempat 36 sampai 40 tahun dengan jumlah responden 4 dengan presentase 12,1%. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan pendidikan. Yang pertama, SD. Berjumlah 3 responden dengan presentase 9,1%. Yang kedua, SMP. Dengan jumlah 4 responden dengan presentase 12,1%. Yang ketiga, SMA. Berjumlah 17 responden dengan presentase 51,5%. Yang keempat, perguruan tinggi. Berjumlah 9 responden dengan presentase 27,3%. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan pekerjaan. Yang pertama, guru.
berjumlah 2 responden dengan presentase 6,1%. Yang kedua, karyawan swasta berjumlah 8 responden dengan presentase 24,2%. Yang ketiga, wirausaha berjumlah 2 responden dengan presentase 6,1%. Yang keempat, ibu rumah tangga berjumlah 21 responden, presentasenya 63,6%. Selanjutnya, distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan status grafida. Yang pertama, primigravida berjumlah 11 responden dengan presentase 33,3%. Yang kedua, multigravida berjumlah 22 responden dengan presentase 66,7%. Selanjutnya, distribusi frekuensi pengetahuan ibu berdasarkan pengetahuan ibu tentang pemanfaatan buku KIA. Kategori baik berjumlah 25 responden dengan presentase 75,8. Kategori cukup berjumlah 6 responden dengan presentase 18,2%. Kategori kurang berjumlah 2 responden dengan presentase 6,1%. Kesimpulannya, yang pertama, hasil penelitian dari gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pemanfaatan buku KIA dengan pengetahuan baik 25 responden dengan presentase 75,8%, usia 21-25 tahun dengan responden 13 responden dengan presentase 39,4%, pendidikan SMA berjumlah 17 responden dengan presentase 51,5%, pekerjaan ibu rumah tangga berjumlah 21 responden dengan presentase 63,6%, status grafida dengan multigravida 22 responden dengan presentase 66,7%. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan mengenai gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak adalah 25 responden dengan presentase 75,8% dengan pengetahuan baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.